Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, atau istilahnya salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu ya di sesi online ya dalam acara pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi bagi para pegawai baru Bapeten Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya seperti yang tertulis dalam slide ini ya, saya Adi Derajat Nurwasana. Saya kebetulan saat ini sebagai koordinator perizinan petugas fasilitas radiasi dari Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Bapeten. Kebetulan saya didukasi oleh Kepala Badiklat untuk menyampaikan atau menemani adik-adik semua pegawai baru Bapeten dalam pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi ini. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi dasar proteksi radiasi. Mohon kita simak bersama. Ini sebagai pengantar lah, misalnya untuk kita diskusi atau sharing nanti di sesi ini, sesi pada saat sesi pertemuan online ini. Kalau adik-adik semua sudah menyimak video saya ini, tinggal langsung nanya aja yang kira-kira belum jelas atau yang ingin menyampaikan opini atau sharingnya silakan, sehingga lebih fokus dan kita manfaatnya dan kita lebih efektif dalam manajemen waktu selama pelatihan ini. Oke ya, saya akan menyampaikannya mulai dari ya ini konten dari yang akan saya sampaikan di materi dasar proteksi radiasi. Yaitu yang pertama adalah tentang paparan radiasi eksterna dan interna. Kemudian tentang bagaimana memproteksi atau melindungi ya dari bahaya radiasi eksterna dan dari bahaya radiasi interna. Kemudian ada satu filosofi yang cukup penting ya dalam proteksi radiasi, yaitu atau singkatannya itu ALARA, as low as reasonable and achievable. Jadi ini filosofi proteksi radiasi yang cukup penting ya dalam dasar proteksi radiasi ini. Kemudian yang terakhir adalah radiation protection principle atau prinsip proteksi radiasi ya. Terus diangkat nanti JLO ya, sertifikasi limitasi optimisasi. Oke, dari 4 kontennya cukup sederhana ya. Kita mungkin nanti mohon simak baik-baik sehingga kita menyamakan persepsinya. Sebagai tujuannya dalam menjelaskan radiasi eksterna, kemudian menerapkan apa proteksinya, menerapkan konsep ALARA dan menjelaskan prinsip proteksi radiasi. Oke, sebelum kita mulai satu persatu, mulai dari paparan radiasi eksterna. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas ya, mau lepas 100% dari paparan radiasi eksterna itu ya tidak mungkin gitu ya. Karena kita perlu dengan perkembangan teknologi yang penggunaan radiasi sudah semakin banyak ya. Oke, jadi kita sebagai tubuh manusia itu terkena radiasi eksterna. Jadi eksterna itu apa? Eksterna dari kata apa? Istilahnya kan eksterna berarti ada di luar kan. Jadi sumber radiasi ada di luar tubuh kita, itu disebut eksterna. Jadi ini memang dalam melindunginya itu sangat pengaruh apakah sumber radiasi di luar tubuh atau di dalam tubuh ya. Jadi yang kita satu persatu mulai dari luar tubuhnya. Kita bisa kena radiasi di luar tubuh dari mana saja ya. Ya, yang pertama itu mungkin dari sinar kosmik. Sinar kosmik ini radioaktif atau ya, lepasan radioaktif yang berasal dari ruang angkasa ya, dari bintang ya, dari proses fusi nuklir ya, mungkin dari bintang-bintang atau matahari itu ada di ruang angkasa ya, dan itu mungkin masuk ke dalam permukaan bumi, ke atmosfer kita ya, melewati atmosfer tentunya. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah ya, Tuhan yang Maha Esa, kita semua bisa dirahmati dengan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer ya, sinar kosmik itu masuk semua ke dalam tubuh kita. Radiasi sangat besar, kemungkinan kita tidak akan bertahan hidup ya, dengan radiasi kosmik. Makanya dilindungi oleh atmosfer. Makanya kerusakan atmosfer ini juga berakibat pada peningkatan radioaktivitas lingkungan di bumi. Jadi dari sini sudah kelihatan ya bahwa ternyata yang penyumbang radioaktivitas lingkungan bukan hanya para pengguna nuklir dan radiasi ya, tapi juga
para perusak lingkungan ya, yang membuat atmosfer kita rusak atau berlubang. Jadi itu juga ini. Kemudian dari mana lagi? Dari dalam tanah ya, dari radioaktif terestrial ya. Ini radioaktif yang memang sudah ada ya, sudah ada yang originalnya. Biasanya ada di perut bumi ini. Tapi kemudian kadang-kadang naik ke permukaan bumi karena aktivitas penambangan biasanya. Ada penambangan logam, penambangan minyak ya, itu juga meningkatkan radioaktivitas lingkungan yang sebelumnya ada di perut bumi naik ke permukaan bumi ya. Ya, ini juga bukan hanya ini nambangnya timah gitu, misalnya nambangnya minyak gitu ya, tapi dampaknya adalah meningkatkan radioaktivitas lingkungan. Kemudian dari mana lagi? Dari pembangkit radiasi atau radiasi generator. Jadi ada pembangkit radiasi itu ada misalnya pesawat sinar X yang di radiologi, di medik ya, dari industri, atau akselerator ya, linear akselerator, siklotron itu disebut pembangkit radiasi. Ini biasanya digunakan di industri maupun di bidang kesehatan atau di penelitian ya. Itu juga mempengaruhi bisa menjadi potensi radiasi eksternal. Dari radioaktif yang digunakan di industri juga itu menjadi radioaktif eksternal juga. Dari mana lagi ya? Dari medik ya, medik ronsen contohnya lah, contohnya kalau di ronsen, kalau untuk diagnosa penyakit kita kan ada ronsen, ya, itu bisa juga menjadi potensi radiasi eksternal. Terakhir lagi ada dari lepasan radioaktif ya, mungkin dari lepasan misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir atau produksi radioisotop atau kedokteran nuklir itu kan ada yang melepas ya. Itu juga lepasan radioaktif itu menjadi radiasi eksternal. Jadi pada saat dia masih di luar tubuh itu disebut radiasi eksternal. Jadi yang dua pertama tadi itu radiasi alam, yang berikutnya itu ya, yang empat terakhir ini kata ini wakil dari radiasi buatan ya. Oke. Selanjutnya apa sih yang perlu diperhatikan dari radiasi eksternal itu untuk kita bisa proteksi diri ya? Nah ini yang penting diperhatikan. Pertama jenis sumbernya ya, bisa radioaktif, bisa pembangkit radiasi ya itu. Jadi kalau yang tak tahu beda ya, berbeda proteksi radiasi ya, kalau jenis sumber radioaktif ya. Kalau pembangkit radiasi kan berarti ada on off-nya ya. Radioaktif ya kalau terbuka memang bisa pusing. Tapi kalau tertutup biasanya ada shutternya ya. Kalau peralatannya itu ada tuh kolimatornya itu bisa juga ya. Kemudian jenis radiasi ada jenis itu kemarin udah belajar tentang fisika radiasi ya. Ada alfa, beta, gamma itu jenis radiasi. Ada jenis radiasi itu mempengaruhi daya tembusnya, mempengaruhi daya ionisasinya ya. Daya ionisasi itu mempengaruhi daya rusaknya terhadap tubuh kita. Beda-beda ya. Itu mengenai jenis radiasi, cara proteksinya pun berbeda-beda. Jadi kalau daya tembusnya besar, pada saat eksternal jadi besar resikonya. Tapi kalau daya tembusnya kecil, ya eksternalnya daya eksternalnya kecil. Ya. Kemudian energi radiasi. Ya, energi radiasi juga mempengaruhi daya tembus, juga mempengaruhi daya ionisasi nanti ya. Itu juga energi radiasi. Ketiga adalah laju dosis. Ya, dosisnya besar enggak? Ya. Kalau dari ya dosisnya besar jarak pada jarak 1 meter misalnya besar, itu pengaruh juga. Kemudian posisi sumbernya itu jarak ke tubuh kita. Ya, nanti kita belajar faktor jarak, waktu dan perisai. Jaraknya itu kalau semakin dekat ya kita ya besar tadi. Kemudian lama pemaparan, itu juga pengaruhnya. Kalau di situ misalnya tahu radiasi kita lama di situ ya, radiasi eksternal kita untuk nyampe ke tubuh kita besar juga. Ya. Oke, selanjutnya itu radiasi eksternal ya. Sekarang radiasi interna, ya, interna berarti radiasi ada di dalam tubuh, ya, dalam tubuh. Jadi radiasinya masuk dalam tubuh kita. Ya. Ya melalui apa? Melalui kita kan bisa dari penapasan ya, menghirup radioaktif. Ya. Kalau ini jenis radiasinya hanya bisa radioaktif ya, bukan membangkit radiasi kan nggak ada pesawat sinar yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi
melalui pencernaan makan ya. Misalnya kontaminasi terhadap buah-buahan atau sayur mayur ya yang kita makan kalau kita lupa mencucinya dengan bersih atau sudah bersih tapi ya nggak hilang juga ya itu bisa masuk ke dalam tubuh atau kita perilaku kita yang kurang aman ya kurang selamat itu juga bisa masuk dalam pencernaan. Kita mungkin dari suntik mungkin sengaja ini yang disuntik radiofarmaka kita butuh di diagnosa juga bisa masuk dalam untuk makanya misalnya pengen foto tiroid kelenjar tiroid yang disuntik iodium ya 131 ya itu untuk bisa kelihatan atau untuk radioterapi juga ya. Yang keempat adalah tentang kalau ada luka ya kita luka tidak ditutup nggak pakai baju le ya radiatif bisa masuk melalui luka ya dari keempat ini ya metode masuknya ini karena kalau udah tahu ini kan bisa tahu apa menanggulanginya ya, memproteksinya. Nah, sekarang sebelum kita membahas yang proteksinya bagaimana, kita bahas yang penting ya, parameter yang penting yang diperhatikan. Yang pertama jenis radiasinya. Jadi seperti tadi alfa, beta, gamma ya. Tadi kalau eksterna itu yang daya tembusnya besar, yang perlu kita perhatikan karena bahaya itu. Kalau yang ini justru sebaliknya. Kan udah dalam tubuh ya nggak perlu daya tembus lagi. Yang kita perhatikan adalah daya ionisasinya ya, daya rusaknya, mengionisasi, mengoksida itu sangat mempengaruhi. Jadi misalnya ionisasinya besar ya merusaknya besar ya. Ya itu. Jadi yang ionisasinya besar dari jenis radiasi itu apa? Alfa ya. Kalau daya tembusnya besar kan gamma ya. Dari kata ada alfa. Kalau daya ionisasinya besar alfa. Kemudian yang kedua energi radiasi. Energi radiasi juga masuk yang harus diperhatikan. Kemudian aktivitas radiasi. Tadi kalau eksterna laju dosis. Kalau interna ini aktivitas radiasinya. Ya. Nah ini perlu diperhatikan karena kalau makin banyak aktivitasnya berarti kan sumbernya banyak ya. Sumbernya banyak ya. Nah beraktivitas satunya peluruan per second. Banyak yang peluru ya. Kemudian sifat kimia. Nah, sifat kimia itu apakah mudah ya bereaksi ya atau mudah keluar ekskresi nanti kan sifat kimia sifat ini pengaruh juga. Cuma sifat fisika dia bentuk padat, gas atau ya cair ya itu juga mempengaruhi. Kemudian di internal radiasi internet dikenal istilah organ kritis. Organ kritis ini organ di mana zat radioaktif itu mengumpul atau terdeposit ya atau misalnya ngendon itu ya ngendonnya namanya di organ kritis ya misalnya ada SR strontium ya ke tulang itu misalnya gitu ya yodium ke kelenjar tiroid itu termasuk sifat dari itu termasuk memang sifatnya radioisotop itu ya ada mengumpul dari satu organ tertentu disebut organ kritis ya makanya itu perlu diperhatikan bagaimana memproteksinya ya tadi sudah bahas pertama adalah sumber radiasi eksternal dan internal sekarang yang kedua adalah bagaimana memproteksinya ya. Nah, sekarang ada tiga istilahnya ada tiga faktor ya tiga faktor terkenal persingkat waktu ya kayak kita di masa COVID ini pandemik kan ada waktu berarti jangan lama-lama persingkat waktu di area radiasi kalau di COVID persingkat waktu pada saat berkerumun gitu kan ya. Nah, kalau ini persingkat waktu di area radiasi jangan lama-lama di area radiasi yang kedua maksimalkan jarak ya jaraknya agak jauhan ya sama kita kalau di masa COVID pun itu kita harus jaga jarak supaya jangan dekat-dekat nah, yang ketiga adalah gunakan perisai yang sesuai dan memungkinkan ya jadi sama dengan COVID itu begitu ya jangan masker ya masker yang sesuai ya kalau ini sesuai maksudnya nanti akan kita bahas sesuai apa dan memungkinkannya bagaimana ya nah tiga ini waktu jarak perisai ya orang Padang perisai waktu jarak perisai jarak waktu ya pejabat ada waktu jarak perisai oke saya lebih suka prefernya waktu jarak perisai
ya, ada yang jembatan geledek dia mengistilahkan pejabat ya, pelindung jarak dan waktu. Kemudian kita cari satu persatu, kita bilang waktu, faktor waktu ya. Persingkat waktu di area radiasi ya. Jadi persingkat waktu di situ di daerah radiasi ya. Atau ya, jangan sering-sering, bisa juga gitu kan. Ya, gitu. Jangan sering-sering di area radiasi atau bisa jangan lama-lama. Jangan lama-lama dan jangan sering-sering di area radiasi. Jadi caranya bekerja secara smart, efisien, dan kelola frekuensi ya. Yang di situ ya kita terampil lah yang cerdas ya supaya ini tuh efisien waktu juga di situ. Jadi ya, hasilnya banyak tapi waktunya sedikit sih, selalu minimal mungkin, hasilnya maksimal mungkin ya. Manfaatnya di situ maksimal mungkin. Kemudian kelola frekuensi ya, jadi kita atur frekuensinya di situ, jangan sering satu gantian sama temennya udah boleh ya. Shift rotasi kerja itu juga bisa. Ada lagi kendalikan secara efektif dan efisien ya. Jadi kalau itu bisa dikendalikan, misalnya dari shutternya, dekolimatornya bisa dibuka atau dari kontrol panelnya bisa dinyalakan on off-nya, kita bisa kendalikan. Jangan lama-lama, bisa seperti itu jika mungkin ya. Nanti kita ketiga adalah jangan berkeliaran yang tidak perlu ya. Maksudnya jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di area radiasi ya. Ini ya dilarang. Nah, kalau kita perhitungannya itu ya, waktu efektif ya. Jika kita mengurangi waktu setengah, maka dosis radiasi pun menjadi setengah dosis semula. Ya. Jadi cukup efektif. Hmm, Coba ya, kita hitungan nih ya. Misalnya ada soal gini nih ya. Ini ya. Seorang yang bekerja di daerah radiasi menghabiskan waktu 3 jam untuk melakukan kegiatan di daerah radiasi dengan laju dosis 5 mikrosievert per jam. Jadi di situ laju dosisnya 5 mikrosievert per jam. Bekerja 3 jam. Kemudian dia coba bekerja secara smart ya, efisien waktu, diturunin ya. Jika volume kegiatan ditingkatkan, waktu yang dibutuhkan berkurang menjadi hanya 2 jam saja. Ya. Berapa perbedaannya ya? Ya, kan tinggal ngalikan kan rumusnya dari satuannya. Kan tadi kalau setengah berkurang setengah, dosisnya pun berkurang setengah. Ya kan? Ini adalah laju dosis. Laju dosis itu mungkin kemarin sudah belajar di dosimetri ya. Laju dosis itu pada dosis per waktu ya. Kalau 3 jam dikalikan 5 kali 3 mestinya kan ya. 15 ya, 15 kalau 3 jam 15 mikrosievert. Kalau 2 jam 5 kali 2 kan, 5 kali 2 10. Kan berkurang ya, asalnya dapat 15 mikrosievert berkurang menjadi 10 mikrosievert. Nah, berkurangnya berapa atau perbedaan dosis yang diterima berapa? 15 kurangi 10 ya. Jadi 5 ya itu kan. Ya. Sekarang yang kedua latihan lagi. Penerapan pengelolaan waktu di area radiasi dapat dibenarkan. Ada yang dapat dibenarkan adalah ya, memperkecil waktu eksposi pesawat Ronsul sekecil-kecilnya tanpa melihat hasil image-nya. Ya, benar kok. Ya. Ini udah soal ini udah masuk ke alara nih ya. Nggak apa-apa ya. Kemudian B, membatasi jumlah pasien foto ronsen. Ya, boleh nggak sama pemilik klinik atau pemilik fasilitas kesehatan ya. Memberlakukan rotasi pekerja secara cermat ya. Pekerja laris kencang-kencangan menjauhi area radiasi. Jadi kelihatan ya, adik-adik semua, mana yang bisa jawab yang lebih ya. Ini masuk yang bisa mungkin ya, gampang lah. Oke, yang berikutnya adalah jarak. Faktor jarak. Ya, ini tadi faktor waktu, sekarang faktor jarak. Ya. Jika jarak ke sumber semakin jauh, dosis yang diterima semakin kecil. Ini prinsip pertama ya. Nah, jadi kalau semakin jauh semakin kecil. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada rumus, akhirnya terbalik. Ya. Nah, kedua, dosis yang diterima mengikuti kuadrat terbalik. Ya, kuadrat terbalik, inverse square law. Jadi kalau ini istilahnya, ini rumusnya ya, D1 kali R1 kuadrat. Nah ini yang di sebelah kanan ini kan kalau jaraknya awalnya R1, dosisnya D1.
kemudian jaraknya diperpanjang jadi R2. Nah, dosisnya jadi D2. D2 sama seperempat. Jadi kalau di R1 dosisnya 1, dosis di R2 dosisnya seperempat. Ya, 1/4. Ya. Jadi 1, karena jaraknya dua kalinya. R2 itu dua kalinya R1. 2x per x sama 2, 2 dikuadratin 4, ya, seperempat. Terbalik, jadi 4 dibalik ya. Begitu juga kalau jaraknya jadi 3 kalinya. Ya. Nah, 3x per x, 3 kuadrat 9. Dibalik, jadi 1/9. Ya, 1/9. Itu kan gampang ya rumusnya. D1, ya nggak usah dihafal lah, itu mungkin kayak inverse square law itu kan. Dengan kuadrat, kalau kita rumus persegi, kuadrat, ya hafal juga rumus ini. Kemudian ini salah satu ini penggunaan dengan faktor jarak, yaitu kalau kita mau ngambil radioaktif menggunakan tang, ya, atau penjepit atau pipet, ya gitu ya, supaya nggak dekat-dekat dengan tubuh kita. Nah, ini ilustrasi dari uh, radiasi. Oke, kita latihan lagi ya, adik-adik. Di tempat seorang pekerja radiasi berdiri yang berjarak 1 meter dari pasien terukur laju dosis radiasi hambur sebesar 0,18 milisievert per jam. Nah, ini awalnya di 1 meter 8. Jika pekerja radiasi itu bergeser, ya gitu ya. Ya, gini kan dia tahu, wah, saya harus bergeser nih supaya lebih kecil dari 0,18. Bergeser menjadi 3 meter dari pasien. Berapa perkiraan laju dosis maksimum yang terukur ya? 1 meter jadi 3. Jadi kan sama ya, 3 kalinya berarti 3 kuadrat 9 ya. Dibalik 1/9. Berarti 0,18 kali 1/9. Jadi 0,18 bagi 9. Nah, tawan ya. 18 bagi 9, 2, 0,02. Oke, gampang. Pada jarak 1,5 meter dari sumber laju dosis radiasi sebesar 25 mg per jam. Berapa laju dosis radiasi pada jarak 2,5 meter ya. Ini pakai rumus 1, D1 R1 kuadrat sama dengan D2 R2 kuadrat ya. Rumus tadi ya. Istilahnya atau dibalik aja. Ini kan yang cari 2,5 itu lebih kecil. Jadi 1/5 bagi 2/5 ini 3/5 ya. 3/5. 3/5 9/25 ya. 9/25 9/25 kali 25 ya. 25 ini sore 9. Oke, sekarang kita penerapan perisai ya, perisai. Ini disebut perisai, ini contoh perisai yang untuk menggunakan perisai kita harus lihat jenisnya. Tadi kan eksternal kan kita harus lihat jenis radiasinya apa. Jadi sifat-sifatnya daya tembusnya berbeda tergantung jenis dan energinya, energi radiasi itu. Makanya gunakan perisai yang sesuai. Jadi kalau energi sinar X, sinar gamma itu sama ya, tergantung energinya. Tapi kalau sudah netron itu beda ya. Makanya gunakan perisai yang sesuai, kemudian signifikan untuk mengaliri radiasi yang terima ya. Jadi ada misalnya plexigas ini ya, ini untuk beta gitu ya, untuk timbal itu untuk membentuk gamma. Ini pemilihan perisai ini adalah pertama, kalau ke alfa itu kan hanya kertas, dia nggak bisa lewat. Nah, beta plastik nggak bisa lewat, kertas lewat tapi plastik enggak. Timbal, ini kalau timbal gamma nggak bisa lewat ya. Tapi energinya dulu, kalau energi besar ya lewat tembus ya. Energi untuk nih. Kalau netron lewat semua itu kertas, plastik, timbal. Tapi parafin nggak bisa lewat. Gitu. Makanya tergantung jenisnya. Sekarang energinya nih kebetulan kalau energi besar, kalau misalnya sama-sama gamma ini timbal. Nah, ya gammanya misalnya gamma apa istilahnya kobal ya 1,3 mega elektron volt atau akselerator nih, ya tembus timbal itu ya. Nah, beton meninggal misalnya ya. Beton yang densitasnya besar. Kemudian tergantung juga jenis interaksi radiasi dengan materi. Ya ini, contohnya netron nih. Kalau tas lewat, plastik lewat, timbal pun lewat. Tapi parafin enggak. Padahal parafin kan itu karena ada kemarin belajar di fisika radiasi ya interaksi netron
ya, ada tumbukan ya, sempurna. Itu beda ya, sifatnya berbeda dengan gamma, beta atau alfa. Ini memanfaatkan sifat interaksi radiasi dengan materi. Ini kita menggunakan parafin. Kemudian yang tergantung adalah densitas perisai. Jadi nama gamma ya, densitas perisai itu sangat mengaruhi. Ya, kalau makin besar, makanya kita bisa kualitas apa, efektivitas dari perisai itu bagus. Oke, perhitungannya seperti apa? Ini ya. Jadi kalau D0 itu dosis sebelum melewati perisai, D itu setelah melewati perisai, maka D sama dengan D0 XE ya, E itu ya, minus U pangkat minus UX ya. U itu koefisien atenuasi perisai. Jadi setiap perisai punya koefisien atenuasi. Ya, X-nya itu tebal perisai. Jadi ini pangkat minus berarti kan berbalik ya. Ya, semakin menurunkan D-nya itu yang setelah melewati perisai menurunkan D0 ya. Berbanding per E pangkat mu X ya. Misalnya ini juga dikenal ada half value teknis ya. Thickness untuk HVT ya atau HVL bisa juga HVL HVT sama saja ya. Tebal paro ya. Half value layer HVL. Tebal paro adalah tebal yang penahan yang dibutuhkan untuk mengurangi dosis radiasi menjadi separuh dari dosis mula-mula. Ya, jadi kalau misalnya D0-nya itu asalnya 10 milisievert ya per jam atau misalnya kemudian 10 mikrosievert per jam, kemudian setelah melewati perisai HVT itu menjadi 5 mikrosievert per jam ya. Separuhnya misalnya 10 jadi 5, oh berarti perisai itu 1 HPL ya. Gitu ya. Makanya ada rumus tadi ada setengah D0, setengah pangkatnya X per HPL ya. X itu tebal perisainya, HPL-nya berapa. Jadi setiap perisai ada HVL-HVL-nya atau HVT-HVT-nya. Ada lagi istilah sepersepuluh, sepersepuluh TFT ya, TFT times value thickness. Jadi ada D0-nya setelah melewati perisai jadi sepersepuluh D0 ya. Adalah tebal penahan yang dibutuhkan untuk mengurangi dosis radiasi menjadi sepersepuluh dari dosis mula-mula. Sepersepuluh. Nah, latihan lagi ya. Bosan-bosan latihan ini banyak hitungannya kalau dasar dasar proteksi radiasi ini. Nah, kita ini hitungan nih. Dan perisai untuk menahan radiasi neutron yang paling efektif adalah nih A. Uranium susut kadar. Ini densitasnya tinggi nih uranium susut kadar ya. Tapi tidak efektif ya. Karena tadi neutron itu tergantung sifat interaksinya kan. Kita menggunakan sifat interaksinya bukan densitasnya. Boron, timbal, dan timah. Timbal, timah ya itu untuk timbal untuk sinar energi atau gamma energi rendah memang bisa ya. Boron ya. Boron, parafin, kemudian itu memang sangat efektif untuk menahan neutron. Nanti B ya. Kemudian sekarang ini tentang pertanyaan HVL. Laju paparan sebelum pelindung 50 mikrosievert per jam. Tebal pelindung 2 HVL. Maka laju paparan setelah pelindung ya itu kan berarti 2 HVL ya. Setengah pangkat 2 kan. 50 bagi 4 ya. Setengah pangkat 2 dibalik ya. Kan berkurang nih. Setengah pangkat 2 seperempat. 50 dibagi 4 atau 50 kali seperempat 50 bagi 4 ya. 50 bagi 2 aja 25 25 bagi 2 12 setengah. Oke. Nah, gampang ya. Kemudian soal lagi untuk menyerap intensitas radiasi sinar X menjadi 0,125 dari intensitas semula diperlukan perisai radiasi setebal ya. Ini ada satuan ini soal ini menarik nih. Ada persen. Oh berarti TVL. Persen berarti TVL. Nah, ini kelihatan yang 2 TVL ya. Persen kan 100 ya. 10-nya pangkat 2 ya, 2 TVL. 0,125 itu 1 per 8 ya. 1 per 8 itu setengah pangkat 2 kali 2 4, 2 kali 4 kali 2 8, setengah pangkat 3 ya.
berarti 3 HVR. Nah, nah, pengendalian radiasi internal caranya gimana? Nah, ya tadi tiga cara masuk ke dalam tubuh: pernafasan, pencernaan, suntik, sama adanya luka. Ya itu cegah dari empat lubang itu istilahnya, 4 jalan. Jangan makan, jangan minum, jangan merokok di area berpotensi kontaminasi zat radioaktif. Dilarang makan, dilarang minum di situ ya. Nah, kedua adalah jaga tangan dari mulut dan hidung dan tutupi berban jika luka. Jadi mulutnya, tangan biasanya ya, dan mulut jika pegang-pegang hidung, mulut ini ya, atau tutupi kalau kita ada luka, tutupi dengan perban. Gunakan alat protektif ya, ada gas lab ya, nanti sarung tangan itu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian survei area secara berkala. Nah, bukan bagi daerah kerja ya, daerah kontaminasi itu daerah pengendalian. Kemudian kalau kita bisa melakukan secara alarm, bisa gunakan aktivitas yang kecil ya, jangan gede-gede ya, karena nanti efektif. Kalau tuh kemudian nih alat protektif radiasi tadi kan harus gunakan alat APD, alat protektif radiasi eksternal. Nah, misalnya eksternal internal ini ya, eksternal ini eksternal dulu ya. Jadi kan sekarang eksternal dulu. Kalau nah ini ada plat PB, beton, tembok, apron, tirai, sarung tangan PB, kacamata PB ini ya gambar-gambarnya itu. Ya, ada eh, apa yang ini gambar orang nih ya, mungkin ya. Yang A ini disebut apa ini? Yang A ini apa? Karena tiroid ya, pelindung tiroid. Yang B ini apa ini B? B ini pendos ya. B ini endos. Kemudian CI ini adalah kacamata PB, DI ini adalah helm ya. Kemudian E ini adalah apron, ini apron pelindung sama ini. E ini F ini adalah pelindung gonadnya yang itu juga. Oke ya, itu contoh-contoh alat APD. Kalau alat proteksi dari si internal apa? Penutup sepatu ya. Makanya kalau adik-adik ini datang ke lab apa itu ke lab di Batan ya mungkin ya. Itu biasanya sepatunya dikasih kaos kaki ya. Iya, itu maksudnya biar ada itu juga salah satu alat protektif internal. Jas lab ya, sarung tangan, sepatu boot, baju kerja dan sarung tangan ya. Baju hazmat ini yang ada di gambar ini yang apa yang warna ini nih. Baju hazmat ini ya, ada filter debu ini ya, ini ya. Respirator. Ini alat ini ya. Alat bantu respirator, alat bantu pernapasan ini. Ya, itu juga salah satu contoh untuk respirasi internal ya. Jadi kalau di situ kan nafasnya ada kontaminasi ya, udara itu gas ya, berarti makanya perlu alat bantu pernapasan. Kemudian di radiasi internal ada istilah waktu paro efektif ya. Kemarin belajar waktu fisika radiasi ada waktu paro peluruan ya, untuk fisika ini TF ya. Satu peluruan fisika radionuklida. Nah, ini ada waktu paro biologi TB ya. Nah, waktu paro efektifnya bagaimana? Ya, penjumlahan ya, penjumlahan cara paralel yang berbanding terbalik misalnya ya. Seperti F tambah seperti B. Jadi kalau misalnya TF itu kan efektif misalnya kan apa iridium 74 hari itu atau yodium ya 8 hari itu ya. Ya yodium itu TF. Kalau TB itu adalah waktu paro di dalam tubuh ya, dia keluar lewat sekresi, ekskresi, keringat ya. Memang itu berkurang dalam tubuhnya, separuhnya itu TB ya. Nah, efektifnya waktu paro efektif di dalam tubuh itu adalah seperti F seperti TB. Jadi kalau A itu adalah waktu aktivitas yang ada dalam tubuh sekarang, A0 itu mula-mula ya, waktu masuk. Ya. Ini bisa dihitung. Ya. Ini waktu paro sekarang yang waktu paronya yang sisanya itu berapa ya? Ini bisa dihitung.
Nah, latihannya. Upaya yang kurang sesuai untuk menolong korban yang mengalami kontaminasi radioaktif internal adalah ya, yang kurang sesuai ya, memberi obat yang merangsang untuk mempercepat pengeluaran ekskresi dari tubuh. Nah, ini penting kan? So, kan harus cepat-cepat keluarkan dari tubuh ya, sesuai ya. Perangsang agar dapat muntah ini juga penting, mengeluarkan dari tubuh. Nah, semua bejana dan alat gelas yang sudah dipakai harus dikumpulkan dan dibersihkan secara khusus. Nah, ini penting. Ya, tapi kurang sesuai ya. Penting tapi tidak ini mestinya ya masih di luar ya eksternalnya. Luka harus segera dicuci kalau perlu dengan menggunakan darah kemudian dimonitor. Nah, ini penting juga untuk kontaminasi untuk mengalami kontaminasi radioaktif. Tidak kelihatan ya yang kurang sesuai yang mana. Kemudian soal yang kedua adalah seorang kontaminasi interradioaktif yang mempunyai waktu paruh fisik 15 hari dan waktu paruh biologi 10 hari. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan sehingga sisa aktivitas radioaktif yang ada dalam tubuhnya tinggal 1/32 dari aktivitas mula-mula. Ya. Nah, ini Bram. Jadi waktu paruh fisiknya 15 hari, waktu paruh biologinya 10 hari. Ya. Kita cari waktu paruh efektifnya. 1/15 tambah 1/10 ya. Disamakan penyebutnya ya, kita tadi penyebutnya itu KPK dari 15 dan 10. KPK 15 10 berapa? Nah, tanya anak kita ya, anak adik-adik kita yang tanya KPK 15 sama 10 30 ya. Jadi 15 1/15 berarti kan 2/30. 1/10 berarti 3/30. 2 tambah 3 5. 5/30 atau 1/6 ya, 1/6. Ya, 1/6 dibalik ya waktu paruh biologinya 6 ya. 6. Sekarang berapa waktu dibutuhkan sehingga sisa radioaktif yang ada dalam tubuh 1/32 ya. 1/32 itu 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 8 2 pangkat 4 32 ya, berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 tadi waktu paruh efektifnya adalah 6 ya. Berarti 4 kali 6 4 kali 6 jadi waktu paruh efektifnya ada jawab ini 32 itu 2 pangkat 5 ya, sorry. 2 pangkat 5 sorry ya. 1/32 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 5 kali 6. Nah, kawan ada jawabannya ya. Sorry tadi itu apa? 32 itu 2 pangkat bukan 2 pangkat 4 tapi 2 pangkat 5. Materi berikutnya yang ketiga adalah alara ya. Alara ini penting ya. Alara. Nah, alara itu singkatan apa? As low as reasonable achievable ya. Jadi kadang-kadang kita tuh sudah mahir sekali dalam faktor jarak, waktu, perisai. Tapi kadang-kadang filosofi ini diabaikan. Makanya akhirnya saklek gitu ya, misalnya itu apa mudah menyalahkan nih. Jadi kita alara ya. Alara ini penting. Coba kita belajar apa itu alara. Alara adalah kalau dari namanya SLOS itu dosis radiasi serendah-rendahnya. Reasonable, wajar, dapat diterima, ya dapat masuk akal, ada alasannya, dapat diterima, ya ada alasannya, dapat ada achievable, dapat dicapai atau dapat dipraktekkan, ya makanya alarm biasanya ada yang menyebutnya alarm, SLOS, reasonable, practicable, ya ada menyebutnya alarm, alara, dulunya memang alarm ya, tapi perkembangan ini dapat dicapai, dapat dipraktekkan, ya kalau nggak dicapai ya bisa ya. Disadari setiap, jadi ini filosofinya apa nih dikasih nih. Ini penting lagi, filosofi ada disadari setiap radiasi berpotensi merugikan. Jadi ya, makanya kita sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya tadi. Ya. Tapi ya ikuti wajar dan dapat dipraktekkan. Digunakan untuk mengurangi risiko, yaitu itu salah filosofinya juga. Ya. Nah, kemudian tidak ada penerimaan dosis tanpa manfaat, ini filosofinya juga. Disadari ada potensi merugikan, digunakan untuk mengurangi risiko, tidak ada penerimaan dosis tanpa manfaat, ini sebagai pengendali tambahan. Jadi kan jarak waktu perisai. Kapan menggunakan jarak, kapan menggunakan perisai, kapan menggunakan faktor waktu, atau kombinasi antara jarak waktu atau perisai dengan
jarak, bagaimana itu dijiwai oleh filosofi Alara. Saya sebut sebagai pengendali tambahan. Nah, yang kedua adalah ALS ini. Ini biasanya untuk mengembangkan ini, misalnya kita rekayasa dengan peralatan-peralatan keselamatan, kita menggunakan result design itu bagaimana biayanya? Apakah masuk ya cost-nya itu secara ekonomi ya? Makanya biaya pertimbangan biaya versus manfaat. Pertimbangan dari masyarakat, sosial dan ekonomi ini juga ini disebut ALARA juga. Jadi metode penerapan wajar dan dapat dicapai terhadap waktu ya, persingkat waktu di area radiasi. Jaga jarak dengan sumber ya. Misalnya yang pertama mungkin singkat waktu di area radiasi, apakah itu mungkin dengan cara kan tadi saya sampaikan ada bisa juga kendalikan sumbernya, bisa juga jangan sering-sering, bisa juga jangan lama-lama ya untuk singkat waktu tadi ya. Misalnya untuk penggunaan misalnya di radiologi atau foto supaya dosisnya kecil, dosis pasien kecil, kadang kita menurunkan faktor eksposi waktu ya. Ya, itu kira-kira achievable nggak? Dapat dipraktekkan nggak ya? Kalau waktunya turunkan, kadang-kadang EMA-nya udah naik juga kan, naik ya, kan kayak timbangan. Nah, nggak bisa ya, sekitar kalau nggak. Atau mungkin image-nya jadi rusak, image-nya tidak bagus. Makanya memperkecil sumbernya tadi dengan mensikat waktu eksposi menjadi tidak reasonable ya, tidak reasonable dan tidak achievable. Jangan dilakukan kalau itu. Ya. Nah, itu contohnya. Begitu juga jarak. Jarak kalau dia memang ini ya jarak. Misalnya ada suatu ruangan yang menggunakan sumber radiasi masih di atas radiasinya di atas nilai batas yang harus dikendaki. Ya. Pakai jarak ini digeser aja di temboknya biar jauh ya. Kan ada cost lagi, biaya lagi. Masuk achievable nggak? Ya. Itu perisai juga gitu ya. Apakah menggunakan perisai? Kemudian kendalikan kontaminasi. Ini bagaimana menggunakan waktu, jarak, perisai dan kendalikan kontaminasi itu jiwa oleh kita lebih menjelaskan kita lateral ya. Kita misalnya laju dosis di depan pintu ruang radiasi 5. Jika pemilik fasilitas ingin lebih selamat dengan laju dosis 0,25 mikrosievert per jam, maka manakah tindakan yang paling alara? Ya. Ya. A. Minimalkan waktu orang berada di depan pintu dengan memberi tanda peringatan dilarang berada di depan pintu dan selalu diawasi oleh satpam. Nah, ini bisa sih, ya, semuanya bisa sih. Apakah ini bisa secara ekonomi masyarakat, secara sosial ekonomi itu bisa dilakukan ya, itu dengan pertimbangan. Yang B, merenovasi ruangan dengan menggeser pintu dan temboknya menjauh sumber radiasi. Tadi saya sampaikan ya, apakah ini memang masuk ya, achievable-nya ya, dapat dicapai atau tidak. Menambah perisai di dalam pintu, ya, tambah tebal ya pintunya ya bisa. Gede membuat labirin atau mesh di dalam ruang radiasi sebelum pintu. Jadi labirin itu salah satu jenis kombinasi antara jarak dan perisai ya. Jadi ada labirin itu kelok-kelok ya, kelok-kelok ada jarak waktu perisai. Jadi kalau adik-adik pernah berkunjung apa namanya radioterapi atau mungkin ke daerah radiator yang radiasi tinggi itu supaya pintunya nggak tebal ya, makanya radiasi yang nyampe ke pintu harus dikurangi dulu dengan tembok dengan berkelok-kelok ini ya. Ya itu apakah menggunakan itu alarm enggak gitu ya. Memindahkan sumber radiasi ke tempat lain yang lebih selamatnya. Di antara A, B, C, D, E ini ya itu nggak bisa jawab yang benar yang mana sesuai kan kondisi lapangan ya. Kondisi lapangan dan juga kondisi keuangan, kondisi sosial ya. Dan kondisi apakah sumbernya itu masuk ke reasonable nggak ya? Kalau misalnya kecil, apakah perlu pakai mesh gitu ya? Apakah dengan menambah pin timbal misalnya 2 mm PP udah cukup ya itu aja. Itu ya. Yang kedua adalah konsep alara didasarkan pada asumsi ya. Tadi saya sebutkan ya bahwa radiasi berbahaya yang tinggi, radiasi tinggi, bahwa setiap radiasi dapat memberikan efek sampil, bahwa radiasi bermanfaat pada tingkat radiasi yang rendah saja, bahwa radiasi rendah dapat diabaikan. Mana ya? Saya kira sudah kejawab tadi.
Berdasarkan konsep ARA, dosis akumulasi selama 1 tahun yang diterima oleh pekerja radiasi sebaiknya rendah mungkin, 0, atau lebih dari 1 mili. Ya, ini kelihatan ya, mana. Kalau 0 kan nggak reasonable ya, reasonable. Nah, lebih dari 1, ya, kalau ala kan S low S rendah ya. Dari bahasanya udah tahuan serendah. Ya. Materinya sudah selesai. Yang ketiga ya, kita yang terakhir adalah prinsip proteksi radiasi, JLO ya. Justifikasi, limitasi, optimisasi. Pertama justifikasi itu apa? Itu artinya pembenaran ya, atau saya manfaatnya lebih besar risikonya. Makanya kalau manfaatnya lebih besar risikonya, pemanfaatan radiasi disebut benar dan boleh dilaksanakan terus ya. Jadi pemanfaatan harus justifikasi. Yang apa yang perlu pertimbangan faktor sosial, ekonomi, dan faktor relevan lainnya ya. Ya, itu justifikasi nanti besok di Menteri ini kan saya bahas lagi ya, proteksi dan keselamatan radiasi. Penggunaan radioaktif untuk dimakan, dihirup, ya, kosmetik, mainan anak, perhiasan, dan foto radiografi untuk seni dan publisitas dilarang ya. Jadi ini di standar mungkin kemarin disampaikan Profesor Patri ya, itu sebenarnya di PSS pun sudah disebut ya, di 115. Jadi kalau untuk dimakan, dihirup, kosmetik, mainan, anak, perhiasan, ini dilarang. Ada di Perka ya tentang produksi barang konsumen ya. Juga impor barang konsumen nggak ada dilarang ini dilarang. Jadi misalnya foto untuk seni, foto kan untuk diagnostik ya. Ada rujukan dari dokter, mulai untuk seni ini nggak dilarang. Perhiasan misalnya buat berpendar, lipstick pakai uranium ini nggak bisa. Paparan medis klasifikasi jika ada rekomendasi dari praktisi medis. Jadi ada surat pengantar ya, ada surat pengantar. Ini mungkin di materi proteksi dan keselamatan radiasi ya untuk bidang kesehatan nih ya. Disampaikan mungkin Pak Rusmanto ya, ini akan disampaikan nanti. Foto radiografi untuk MCU, asuransi, screening massal terjustifikasi jika ada rekomendasi yang menyatakan manfaat lebih dari risikonya. Jadi misalnya untuk radiografi untuk MCU misalnya berarti ada rekomendasi dari dokter keselamatan kerja ya misalnya ya atau dokternya. Nah, itu ini biasanya harus ada evaluasi dari radiolog ya menanggung jawab sertifikasi. Jadi ACC dulu sebelum dilakukan di ACC, dievaluasi dulu dan di ACC. Foto radiografi untuk tindak pidana pencurian dibolehkan ya, tapi harus memenuhi ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi. Ya, kan limitasi, ya, limitasi itu nilai batas dosis ya, harus ditetapkan untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang menghadapi risiko yang tidak dapat diterima dalam keadaan normal. Nah, jadi yang ditetapkan untuk NBD itu adalah untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat. Ya. NBD tidak berarti dosis yang di bawah NBD tidak ada risiko ya. Karena ada kemarin belajar efek radiasi ya, ada risiko stokastik dan deterministik ini. Jadi yang stokastik ini ya tidak bisa dihindarkan. Dan optimisasi ya, dosis yang diterima harus dijaga serendah mungkin ya, atau menggunakan prinsip ALARA ya. Pemberian paparan medis harus menerapkan optimisasi dosis untuk memastikan bahwa hasil diagnosis atau terapi yang diinginkan tidak terganggu. Ya, jadi kalau pasien kan pengen diagnosanya tepat ya, atau terapinya bisa sembuh penyakitnya ya. Ya, ini jadi tidak melakukan NBD di sini, tapi melakukan ya, tapi disebut nanti ada dosis panduan ya. Kemudian untuk ada nilai pembatas dosis untuk paparan kerja dan paparan masyarakatnya. Jadi beda dengan nilai batas dosis ya, pembatas dosis ya. Ini ada penerapan tingkat panduan dosis untuk paparan medis. Ini untuk optimisasi untuk paparan medis. Jadi untuk paparan kerja dan masyarakat itu nilai pembatas dosis. Untuk paparan medis tingkat panduan dosis atau sekarang di DRL ya, dan reference level. Nah, ini kita coba filosofinya. Misalnya nilai batas dosis itu dose limit ya kalau kita terjemahkan bahasa Inggrisnya. Kalau nilai batas dosis dose constraint ya. Kalau diterjemahkan di WP33-nya itu istilahnya kalau dose limit jadi nilai batas dosis,
dose constraint dari nilai pembatas dosis ya. Bedanya cuma di PEM ya, pembatas dosis, nilai batas dosis. Ya. Jadi istilahnya itu nilai batas dosis itu tidak boleh dilampaui, bahkan didekati aja ya dianjurkan tidak ya. Makanya ini sebenarnya normatif ya, seperti zina lah. Zina kan dilarang mendekati zina. Ini dilarang mendekati NBD, ya. Dilarang mendekati nilai batas dosis. Makanya kita terapkan nilai pembatas dosis supaya tidak dekat-dekat nilai batas dosis. Ya. Ini dari paparan publik dan pekerja radiasi, dari paparan pekerja ya. Jadi kalau nilai batas dosis itu kan dari semua sumber dalam kondisi operasional ya, ini dari sumber ke dalam tubuh kita itu dibatasi. Misalnya dari penggunaan ini untuk tindakan ini, untuk ini. Jadi untuk pada saat maintenance, pada saat operasi, dan itu digabung, itu nggak boleh atau saat penggunaan ini itu digabung tidak boleh nilai batas dosis. Kalau batas dosis itu adalah mestinya per ini penggunaan ya, per situasi, per satu paparan, per satu kondisi paparan. Jadi satu sumber dalam skala itu ke sumbernya ke tubuh kita ya. Jadi itu filosofinya ya, gambar ini lebih jelas daripada ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini gambarannya kalau sesuatu fasilitas menerapkan pembatas dosis atau tidak. Jadi kalau tanpa batas dosis itu alarannya ada di sini, nggak ada langsung NBD kan, resiko adanya yang diterima langsung NBD. Tapi kalau kita menerapkan batas dosis, ya ada batas dosis dulu ya, ada ditahan dulu nih dose constraint-nya. Jadi tidak dekat-dekat dengan NBD. Ya. Nah, kelihatan ini ya, mungkin risiko boleh ditoleransi yang bahwa kalau sudah melewati batas NBD-nya, ya maksudnya tidak dapat ditoleransi. Di sini ada batasnya. Kalau di sini kan ada risiko nggak ada batas nilai batas. Kalau di sini ada batas dosis ini ya. Oke. Kita latihan. Tindakan proteksi radiasi yang dapat diklasifikasikan dalam penerapan prinsip justifikasi adalah ya PPR memasang tanda peringatan bahaya radiasi di pintu radiologi. Sepertinya ini optimisasi ya. Tanda peringatan ini limitasi supaya ada peringatan. Radiografer mengatur kolimasi pesawat naik, ini juga luas lapangannya, berarti optimisasi. Dokter kardiolog menggunakan perlengkapan pelindung radiasi ketika melakukan tindakan menggunakan ini juga ini ya paparan kerja peraturan radiasi eksternal dengan paparan kerja bukan sertifikasi. D. Dokter radiologi memberi persetujuan pada suatu rujukan untuk melakukan pemeriksaan radiasi tertentu ya. Nah ini masuk ya. Jadi ada jenis pemeriksaan tertentu, misalnya wanita hamil atau anak-anak biasanya perlu persetujuan pada surat rujukannya. Ini sertifikasi agar sertifikasinya lebih benar ya, tingkat 3 itu ya. Oke, berikutnya data akumulasi dosis pekerja radiasi pada kartu dosis selalu di bawah nilai batas dosis tahunan ya. Berdasarkan efek radiasi apa yang masih mungkin terjadi terhadap radiasi, yang mana yang masih mungkin, ada nggak ya. Jadi walaupun tidak melebihi tetap ada risiko ya, yaitu adalah risiko stokastik. Mana yang masuk stokastik ya, kanker ya. Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar tentang tingkat panduan paramedik adalah penerapan prinsip optimisasi, betul ya, berlaku bagi pasien, betul, boleh dilampaui dengan pertimbangan khusus di dokter, itu ditetapkan oleh pemegang izin. Ya, oke, ini tidak betul ya, kalau pemegang izin itu adalah membatas dosis, tapi tingkat penerapan paramedik ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Oke, demikian ya. Untuk dasar proteksi radiasi ya, gitu. Ini sebagai pengantar untuk masuk untuk proteksi dan keselamatan radiasi di bidang kesehatan, proteksi radiasi bidang industri ya. Ini juga sebagai dasar. Demikian adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga kita bisa ketemu kali di kesempatan yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata, salah ucap. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.